Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nisa. Di sini saya menjadi moderator dalam acara podcast kesehatan mental. Halo kakak-kakak semuanya. Nah, di sini saya menjadi moderator dalam podcast kesehatan mental nih. Jadi apakah kakak-kakak boleh perkenalan terlebih dahulu? Kecil, tapi bagian depannya diamputasi. Nggak tahu mau disopong. Perkenalkan, aku Ayati Hadihartomo. Perkenalkan, nama saya Ardi. Baik, untuk kakak-kakaknya, apakah boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo, perkenalkan aku Rama Ludiana dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Perkenalkan, aku Ayasi Hadihartomo dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Dan perkenalkan, nama saya Ardi dari Poltekkes Kemenkes Semarang. Baik, di sini saya sebagai moderator yang akan bersama kalian selama kurang lebih 30 menit untuk menjawab pertanyaan seputar kesehatan mental nih. Baik ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama nih kakak semuanya. Penting nggak sih menjaga kesehatan mental tuh? Menurut saya, kesehatan mental itu salah satu hal yang sangat penting. Menurut saya, kesehatan mental itu sangat penting karena dengan kondisi mental kita yang sehat, kita dapat beraktivitas dengan baik. Menurut itu memang kesehatan mental itu sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena itu mental itu menentukan masa depan kita. Nah, kalau kesehatan mental kita terpengaruhi, maka masa depan kita akan terpengaruhi juga. Baik, untuk jawabannya sangat menarik sekali. Untuk pertanyaan selanjutnya nih kak, kalau dikaitkan dengan generasi milenial sekarang nih, kira-kira mereka masih memiliki mental health yang baik atau tidak? Sebagai generasi milenial sekarang, Dua di untuk kok cak mana nih? Dua di baik, untuk pertanyaan yang kedua nih kak, kalau dikaitkan dengan generasi Gen Z sekarang ini nih, kira-kira apakah mereka tuh masih mempunyai kesehatan mental yang baik? Menurut saya, Gen Z sekarang tidak banyak yang memiliki mental sehat karena kita semua tahu di sosial media banyak mengatakan stigma bahwa Gen Z itu lemah. Menurut saya tidak semua Gen Z itu punya mental yang lemah, tapi ada juga yang punya mental yang lemah. Banyak sekali masyarakat atau orang tua yang bilang kalau Gen Z itu generasi strawberry. Kalau menurut kak Abdi? Menurut saya memang tuh kebanyakan ya, walaupun tidak semuanya, tapi kebanyakan Gen sekarang ini pemalas dan lemah-lemah gitu, maksudnya tidak pekerja keras gitulah, nggak kayak generasi sebelumnya. Berarti Gen Z sekarang itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental ya kak ya? Baik nih kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, kenapa orang yang mempunyai gangguan kesehatan mental itu cenderung suka mencari perhatian kepada orang-orang di sekitarnya? Menurut saya, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental, mereka sebenarnya mencari perhatian itu hanya untuk seseorang butuh dengar. Mereka hanya butuh didengar oleh seseorang, mereka hanya butuh perhatian dari seseorang, diperhatikan, karena hal itu hal yang merupakan hal yang tidak mereka dapatkan dari orang-orang sekitar. Sebenarnya itu salah satu faktor karena kurangnya kebutuhan psikologis dari anak tersebut, atau bisa dibilang mereka itu kehilangan peran dari orang tua atau seperti tidak dipedulikan dengan orang tua. Intinya dia itu hanya mencari orang yang bisa mengerti dirinya. Jadi dia itu merasa orang-orang itu tidak mengerti akan keadaan dirinya. Nah, makanya dia itu sering mencari perhatian dari orang lain. Baik nih kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih,
Kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menjaga kesehatan mental kita? Tentunya yang pertama itu faktor yang mempengaruhi kesehatan mental yaitu di keluarga. Contohnya dari orang tua. Orang tua ya. Orang tua itu sebenarnya mempunyai peran yang begitu penting untuk membentuk mental seseorang agar tidak terpengaruhi. Begitu. Nah, mau menambahkan selain keluarga dekat di dalam diri itu kan ada teman. Nah, pasti teman ini mempunyai teman dekat yang bisa untuk diajak curhat, dan itu adalah salah satu faktor yang bisa menguatkan mental dari anak tersebut. Kan selain dari lingkungan keluarga, terutama orang tua, dari teman, saudara, dan sahabat dekat, tetangga pun sangat-sangat mempengaruhi mental seseorang anak. Baik, jadi faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu bisa dari tetangga, bisa dari teman-teman di sekitarnya, dan juga bisa dari orang tua atau keluarga ya Kak ya. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, apa aja sih tanda-tanda orang yang mengalami gangguan mental tuh? Kalau menurut saya, tanda-tanda orang yang punya gangguan mental itu yang pertama, anak tersebut suka mengurung diri di kamar karena dia tidak mau terbuka dengan salah satu keluarga. Selain mengurung diri di kamar, menurut saya salah satu tanda-tanda kesehatan mental adalah menarik diri dari lingkungan sosialnya, menjadi pribadi yang introvert, tidak mau bergaul dengan masyarakat, tidak mau bergaul dengan teman, seperti itu. Menurut saya itu tanda-tanda orang yang gangguan mental itu seperti emosinya itu terkontrol gitu. Jadi emosinya itu meledak gitu. Jadi gampang marah. Berarti untuk tanda-tanda orang yang mengalami gangguan mental itu biasanya sering mengukur di kamar, introvert gitu, dan juga emosinya tidak stabil ya Kak ya. Baik, pertanyaan dan juga baik, untuk jawabannya cukup menarik sekali nih. Selanjutnya, sebagai masyarakat, bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran tentang kepentingan kesehatan mental di dalam negeri? Kalau menurut saya yaitu dengan mengadakan webinar atau seminar di online, misal dipasarkan di Instagram, Facebook, atau di Twitter. Jadi kita bisa mengadakan dengan Zoom meeting, terus diadakannya itu secara gratis. Saya setuju dengan pendapat. Webinar tersebut perlu diadakan khususnya untuk orang tua, di mana orang tua adalah fondasi utama untuk mendidik anaknya, mendidik karakter, mendidik kesehatan mentalnya bagaimana ke depannya, seperti itu. Baik nih Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya nih, bisakah olahraga dan pola makan yang sehat dan teratur sangat berpengaruh pada kesehatan mental? Sebenarnya olahraga itu kalau menurut saya bisa mengurangi rasa stres. Kenapa? Karena kalau ketika kita ada masalah, kita berdiam diri aja di rumah atau di mana, nanti masalah itu semakin besar dan kita kan semakin stres memikirkannya. Makanya kita itu harus memiliki kegiatan lain, gak harus olahraga, tapi salah satunya olahraga. Kalau menurut saya yang pola makan itu juga sangat bisa mempengaruhi, karena kalau kebutuhan makan dari anak tersebut tercukupi dengan baik, dari mulai ibu yang mengandung tercukupi segala vitamin dan asupannya, akan melahirkan anak yang sehat dan tidak stunting. Dari kasus stunting tersebut mungkin menjadi salah satu insecurity seorang anak jika memiliki mungkin tubuh yang kurang normal atau mungkin berbeda dengan anak-anak lain, seperti itu. Dan
balik lagi pola makan memang sangat-sangat perlu diperhatikan, apalagi untuk ibu. Baik, untuk jawabannya cukup menarik sekali. Selanjutnya nih Kak, apa dampak media sosial terhadap kesehatan mental terutama di kalangan remaja? Di media sosial itu sebenarnya ada plus minusnya. Salah satu itu dampak baiknya, jadi kita itu ketika melihat media sosial itu melihat postingan-postingan yang memotivasi atau memberikan pelajaran dan bahkan banyak memberi informasi yang penting seperti contohnya seperti kesehatan atau apa. Jadi semuanya itu ada plus minusnya. Dan mungkin untuk dampak buruk sendiri dari media sosial, mungkin cara komentar, cara berperilaku di media sosial anak Gen Z sekarang ini sedikit kurang tata krama, bisa dikatakan seperti itu. Dan mungkin orang yang dibully di media sosial pun akan berpengaruh juga kepada kesehatan mentalnya, karena dia merasa terpojok atau terancam seperti itu. Nah, sebenarnya dampak dari media sosial itu kan ada dampak baik maupun buruk, itu tergantung dari mindset atau pemikiran masing-masing individu. Setiap orang itu kan berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa postingan media sosial itu baik, ada pula yang menanggapi bahwa postingan tersebut membawa dampak negatif. Ini Kak, untuk pertanyaan yang terakhir nih, apa sih peran keluarga dan teman dalam mendukung seseorang yang sedang mengalami masalah kesehatan mental? Salah satu mungkin tadi yang telah disebutkan adalah peran orang tua sangat berperan penting dalam kesehatan seorang anak, karena rumah seorang anak yang pertama adalah kedua orang tuanya. Orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik untuk rumah, untuk menjadi tempat berpulang ternyaman seorang anak di rumah, dan menjadikan suasana rumah menjadi aman, tentram, nyaman, dan kondusif. Nah, selain orang tua, yaitu rumah kedua dari seorang anak itu adalah teman dekatnya sendiri, atau yang bisa dibilang sahabat ya, atau bestie kalau bahasa sekarang ini. Karena kalau tidak ada orang tua, misalkan orang tua sedang bekerja atau mungkin maaf ya sedang itu, anak ini akan cenderung lebih suka bercerita mengenai masalah pribadinya, masalah apapun itu ke teman dekatnya, sehingga itu bisa istilahnya menjaga kesehatan mental anak tersebut. Cut. Baik, jadi kesimpulannya kesehatan mental itu sangat penting untuk kita jaga, terutama di kalangan Gen Z ya sekarang ini. Nah, ada kata-kata nih buat kalian yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Tidak apa-apa untuk merasa tidak stabil, tidak apa-apa untuk memutuskan hubungan, dan juga tidak apa-apa kalian bersembunyi dari dunia. Tidak apa-apa kalian butuh bantuan, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Penyakit mentalmu bukanlah kegagalan hidup, dirimu lebih berharga dari siapapun. Demikian podcast dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sekian dari kami, terima kasih dan